Akhir-akhir ini ada kekecewaan yang mendalam dari saya ya. Ada kekecewaan yang mendalam, bahkan sedikit marah saya. Jadi ada kisah nyata bahwasannya ada supir, ya udah supir mobil lah. Nggak usah disebut apa supir bis, apa supir angkot, apa supir truk, nggak usah di bis ya. Nggak usah disebut. Yang penting seorang supir yang setiap harinya tuh di jalanan nyupir mobil, bahkan luar kota, antar kota dan antar provinsi bahkan gitu. Jadi kisahnya itu dia itu selalu menjamak sholat dan mengkosor sholat. Dia udah punya keluarga ya kisahnya ya. Jadi dia nyupir mobil itu nafkah, mencari nafkah kewajiban untuk anak istrinya. Satu yang harus diingat ya. Ini belajar fikih yang bener kayak gini nih, jangan buru-buru ya. Jadi eh, dia itu selalu menjamak sholat dan mengkosor sholat kayak zuhur asar, maghrib isya. Nah itu selalu dijamak, selalu dikosor. Ada yang protes, ya tetangga sih, tetangganya gitu protes. Itu kok katanya santri, katanya agamis, katanya anak majelisan, tapi kok sholat dijamak terus, dikosor terus. Nah, anda tidak paham fikih. Selagi dia memang antar kota, dia memenuhi syarat untuk jamak dan kosor, dia mencari nafkah untuk kewajiban, maka boleh kosor, boleh jamak. Itu boleh, dibolehkan. Dan kalau dia bilang imannya lemah kok, gitu aja malas harus dijamak kosor. Anda ingat bahwasanya fikih itu bukan hanya fikih di kitab kuning yang saklek, yang tekstual. Di kita harus campur, kita harus melihat sisi psikologis, sisi sosiologis. Bayangkan kalau mobil umum, angkutan umum, berhenti duhur, ada penumpang yang lagi buru-buru berhenti lagi asar, ada penumpang yang lagi buru-buru berhenti lagi maghrib, berhenti lagi isya. Itu menyusahkan. Bahkan dulu awal-awalnya si supir ini berkarir di dunia supir, itu sempat nggak pakai jamak, nggak pakai kosor, berhenti lagi duhur berhenti, asar berhenti, maghrib berhenti, isya berhenti. Dan itu ada beberapa dan banyak ya, bisa dibilang banyak supir penumpang-penumpangnya yang nyeletuk gitu. Gara-gara sholat ini saya telat, gara-gara berhenti di masjid saya telat. Sedangkan kalau berhenti di masjid itu, sholat itu, ada yang nunggunya lama, imamnya lama, komatnya lama, di WC-nya ngantri, ke WC dulu, bisa jadi BAB dulu, karena turun jadi BAB dulu, ngapain dulu, ada banyak hal yang kita tidak tahu. Jadi jangan dipersulit agama itu, selagi membolehkan, diperbolehkan jamak dan kosor, silakan pakai. Dan supir itu ahli fikih. Justru supir yang menjamak kosor itu ahli fikih luar biasa, karena mencampur fikih kontekstual, psikologis orang, sosiologis orang. Jadi bayangkan kalau supir itu berhenti lagi. Jadi ada supir yang kisahnya gini, zuhur dan asar dijamak sengaja karena nanti ketika kita sudah sholat, ketika penumpangnya belum sholat, kita berhenti. Ini kisahnya supir pribadi ya, supir yang disewa untuk perangkat pribadi gitu. Jadi di saat nanti orang yang penumpang itu sholat biasa, supir udah sholat kan enak, bisa dipakai untuk istirahat, menyelamatkan banyak nyawa. Jadi ada kisahnya itu gini ya, si supir itu ngantuk dan supir ini pinter. Udahlah, saya jamak aja supaya nanti di sholat berikutnya, di saat penumpang-penumpang saya sholat, saya bisa tidur istirahat. Kenapa? Demi keamanan orang yang dibawanya. Itu wajib menjaga nafas, menjaga nyawa, wajib. Sedangkan kosor dan jamak itu diperbolehkan. Lalu apa yang dimasalahkan? Kok dibilang gak agamis, dibilang imannya lemah, dibilang gitu aja kok jamak kosor, katanya santri imannya kuat, katanya agamis pisan, katanya wali. Justru yang wali yang menjamak kosor sholat itu wali, karena paham fikih betul. Dia menyisihkan waktunya untuk istirahat kalau sudah dijamak kosor itu, jadi di waktu selanjutnya untuk istirahat dan demi nyaman-nyamatan dalam membawa mobil dan keselamatan yang ditumpanginya. Jadi fikih itu nggak sesaklek ya hanya yang ada di kitab ya. Kalau kalian bacanya kitab doang nggak ada guru ya gitu gitu ya. Hati-hati ya, fikih yang benar kayak gini nih. Oke.